Apakah kamu dan dia bisa bersama setelah semua yang terjadi pada akhirnya? Silakan temukan jawabannya, pilih kartu kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah bisakah kamu dan dia bersama pada akhirnya? Jadi reading kali ini khusus untuk kamu yang dekat dengan seseorang, yang mana kamu merasa sudah dekat, nyaman, tapi ada sesuatu yang meragukan dari hubungan ini, sehingga kamu berpikir, bisa nggak ya aku dan dia bersama? Atau bisa juga ini mengenai mantan kamu, kalau kamu memang masih ada harapan kepada dia setelah semua hal yang terjadi gitu loh antara kamu dan dia. Dan seperti biasa, ini adalah pilih kartu. Di depan kamu sudah ada 3 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan ya, bisakah kamu dan dia pada akhirnya bersama. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private, detail, dan khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Aku akan langsung mulai aja ya untuk menjawab rasa penasaran kamu tentang dia. Aku mulai dari bagaimana hubungan kamu dan dia saat ini ya, atau apa yang kamu khawatirkan. Ada 9 of Cups, The Judgment. Sebenarnya antara kamu dan dia ini ada perasaan nyaman yang dalam banget. Jadi di sini nggak cuma kamu sih yang merasa bahwa aku nyaman loh deket sama kamu, aku nyaman loh bersama dengan kamu. Dia juga merasakan hal yang sama sebetulnya. Dan bahkan ini lebih dari cukup gitu loh. Perasaan nyamannya, rasa amannya, bisa bercerita apa aja gitu. Bahkan di sini aku lihat dari sisi kamu dan dia sama-sama berpikir bahwa kamulah memang orang yang selama ini aku tunggu gitu. Kamulah selama ini orang yang bisa memahami aku. Cuma memang di sini ada beberapa hal yang mungkin menjadi concernnya kamu, ya, jadi perhatian kamu selama ini. Bisa saja di sini dia menuntut terlalu banyak kepada kamu, atau sebaliknya kamu menuntut banyak banget ke dia dalam poin apapun, ya. Dan di sini hal lain yang bisa aku lihat adalah bisa aja kondisinya sebagaimana gambar ini, bahwa mungkin dia sudah bersama dengan seseorang, atau mungkin kamunya sedang bersama dengan seseorang. Jadi ini seperti cinta segitiga gitu loh. Atau di sini hal lainnya adalah bisa jadi dia adalah orang yang membuat kamu nyaman, tapi dia baik ke banyak orang, sehingga mungkin kamu bingung. Terutama kalau kamu yang masih masa pendekatan ya sama dia, masih dalam masa proses penjajakan gitu, kayak kamu tuh niat nggak sih sama aku gitu? Kenapa kamu baik banget ke aku, bikin aku nyaman, tapi kamu juga baik ke orang lain? Apakah aku spesial buat kamu, ataukah ya kamu melihat banyak orang tuh dalam nilai yang sama gitu? Jadi itu yang membuat kamu mungkin bertanya-tanya, apakah aku cukup spesial buat kamu ataukah tidak gitu sih. Dan kalau kartu The Judgment muncul, biasanya ini ada energi karmik, biasanya. Nggak selalu, tapi biasanya ada energi karmik gitu. Jadi aku rasa kamu akan belajar sih dari situasi ini. Dan kalau misalnya memang dia sudah bersama dengan seseorang, mungkin kamu hanya bisa melihat dari jauh atau gimana lah. Mungkin ada harapan kamu, bisa nggak ya setelah dia putus dari pasangannya bersama dengan aku? Atau mungkin bisa nggak ya dia hanya menganggap aku sebagai satu-satunya dan tidak deket ke lawan jenis yang lain gitu. Kalau misalnya memang kamu dan dia sama-sama single gitu sih. Jadi mungkin itu sedikit banyak tantangan mengenai hubungan kamu dan dia. Dan di sini sebenarnya kalau aku lihat dari sisi dia ya, sebenarnya dia punya basic, dia ini orang yang bisa stabil gitu emosinya, nggak gampang meledak-ledak, nggak gampang marah. Tapi memang karena dia di sini punya kebaikan hati ya, dan sangat mungkin di sini teman-teman dia cukup banyak, baik itu sesama jenis ataupun lawan jenis ya. Aku rasa itu mungkin yang membuat kamu agak khawatir. Dia ini gimana sih gitu. Tapi sebenarnya kalau kamu nanya, bisa nggak sih kak dia ini setia? Kalau misalnya dia sudah menemukan satu yang paling tepat buat dia, sorry, bisa. Kalau aku lihat di sini dia sangat bisa setia. Kalau dia sudah menemukan satu yang paling tepat. Cuma di sini mungkin kamu bertanya-tanya, apakah satu yang paling tepat di hatinya itu adalah saya, ataukah ini masih seleksi alam yang dia lakukan untuk dekat dengan siapapun selain aku gitu. Aku lihat sebenarnya dia juga tipikal orang yang cerdas ya. Aku lihat cerdas. Aku rasa kalau dia sudah bekerja, pekerjaan dia lebih dari cukup, gaji dia maksudku, dan dia bisa punya strata karir yang bagus. Mungkin itu juga akan membuat kamu merasa aman sama dia. Pendidikan dia juga bagus, dan memang kalau kamu tipikal orang yang nggak terlalu mengejar cakep banget gitu ya pasangan kamu, atau mungkin yang gimana-gimana flexing,
Aku rasa dia standarnya kamu sih, yang nggak macem-macem, nggak neko-neko, tapi juga punya kecerdasannya sendiri, kestabilannya kayak gitu. Aku rasa dia cukup dewasa kok. Cuma ya mungkin memang karena dia sudah sedewasa itu dan mengerti arti komitmen, makanya dia memilih mana yang paling baik buat saya, mana yang paling tepat buat saya gitu. Dan ya di sini ada 2 kartu lah ya yang menunjukkan adanya orang ketiga atau mungkin hubungan cinta segitiga, adanya gangguan dari luar gitu. Jadi ya mungkin itu struggle kamu yang memilih kartu pertama. Mungkin ini adalah orang luar. Orang luar somehow nggak cuma mengenai lawan jenis atau saingannya kamu, bisa juga di sini orang ketiga itu mungkin keluarganya yang kurang setuju sama kamu, atau mungkin keluarga kamu yang kurang setuju dengan dia. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Tapi yang pasti di sini memang ada sedikit pengganjal sih yang aku lihat, kalau kamu dan dia belum yakin mengenai status kepastian hubungan kamu dan dia masing-masing, mungkin agak struggle ke depannya, mungkin. Tapi di sini aku nggak mematahkan apakah bisa bersama atau tidak, bisa aja. Cuma di sini butuh status yang lebih jelas kelihatannya ya. Ada Five of Swords. Sebenarnya kalau misalnya kamu dan dia datang dari lingkungan pekerjaan atau mungkin lingkungan yang dekat-dekat aja, satu kantor, satu kampus gitu ya, satu komunitas, sebenarnya ada banyak orang itu yang sadar bahwa ada koneksi lebih antara kamu dan dia. Mempertanyakan juga, cuma mungkin kamu di sini dan dia tuh hubungan yang statusnya deket tapi mesra, atau mungkin deket tapi nggak jelas statusnya, mungkin kemana-mana berdua, sering kelihatan ngobrol bareng, tapi kalau ditanya kamu pacaran sama dia, nggak tahu, nggak jelas gitu. Itu sih. Dan ya mungkin ini jadi bahan omongan juga sih di beberapa orang kalau kamu cukup menyadari dan cukup kuat gitu ya intuisi kamu bahwa ada banyak orang sekitar yang mempertanyakan hubungan kamu dan dia juga. Jadi sebenarnya yang bertanya-tanya tuh nggak cuma kamu, mungkin sahabat kamu mempertanyakan, lingkungan sekitar kamu, dan kayak gimana sih kamu ini pacaran apa enggak gitu. Tapi ya pada akhirnya semua kembali kepada kamu sih. Jadi kalau kamu nanya prospek nggak sih kak hubunganku dengan dia ini gitu ya ke depannya, aku akan lihat dengan kartu yang berbeda untuk menjawab ini ya. Kemungkinannya bagaimana hubungan kamu dan dia ke depan. Aku rasa di sini bisa kok jadian, tapi tentu saja di sini kalau dia itu sudah yakin ya bahwa orang itu adalah kamu, kayak udah nggak lagi melihat-lihat ke yang lain. Karena memang dari energi yang terbaca di sini selektif gitu loh, dia selektif banget mengenai pasangan. Dia nyaman banget sama kamu, dia melihat kamu tuh punya potensi, punya kebaikan, punya kelebihan lah gitu ya yang membuat dia nyaman dan cukup yakin. Cuma dia merasa kayak kamu oke sih, cuma kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi dia masih melihat keluar. Tapi bisa kok di sini jadian, asalkan dia udah sepakat ya sudah aku memilih kamu gitu. Dan bisa aja di sini malah berakhir di pernikahan kalau aku lihat. Tapi ya tergantung di dia. Karena gini, reading ini kan untuk banyak orang ya. Jadi kemungkinan sebagian di sini ada sih yang nanti bisa jadian bahkan intens gitu. Ada kartu The Devil sekali lagi. Ini 2 kartu yang sama ya. Dari sisi kamu, mungkin kamu sangat melihat dia sebagai orang yang kamu obsesikan. Kayak kalau nggak sama dia aku akan sedih, kalau nggak sama dia aku akan menangis, kalau nggak ada dia di hidupku aku akan sengsara gitu. Ada perasaan seperti itu. Jadi mungkin di sini kamu harus bisa mengembalikan niat kamu. Ketika kamu dekat sama dia, apa sih harapan kamu? Apakah memang dia bisa jadi orang yang hadir untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi kamu mengenai sebuah hubungan? Karena kalau misalnya dianya masih ragu atau mungkin masih pilih-pilih, kamu akan capek kalau aku lihat di sini. Kayak gitu sih. Dan kalaupun misalnya ini menjadi hubungan yang dipaksakan untuk pacaran gitu ya misalnya, khawatirnya sih bisa aja pacaran tapi jadi obsesi gitu loh. Jadi kayak kamu nggak boleh kesana, nggak boleh kesana, nggak boleh kesini gitu. Karena mungkin kamu melihat bahwa dia di sini punya banyak penggemar terutama gitu sih. Atau kamu benar-benar takut kehilangan dia. Ada Nine of Swords. Berpotensi juga di sini ada hati yang terluka, kamunya jadi banyak cemas. Kalau dia lagi dinas atau tugas keluar kota, kamu kayak bener ya hubungin aku jam segini ya, jangan ketemu sama si ini, jangan kelayapan, jangan ini. Jadi ada banyak mengatur gitu loh, karena obsesi kamu ke dia. Makanya di sini coba kembalikan ke diri kamu. Kamu jatuh cinta ke dia tuh karena apa? Karena somehow mungkin dia juga merasa nggak nyaman gitu kalau misalnya kamu selalu posesif kepada dia. Itu sih yang bisa aku lihat di sini. Jadi kalaupun kedepannya kamu tetap ingin bersama dengan dia dan memperjuangkan hubungan ini, salah satu konsekuensinya adalah mungkin kamu juga harus bisa kontrol pikiran kamu. Mungkin juga kamu harus belajar percaya kepada dia. Kalau dia bilang, ayo percaya sama aku nggak akan selingkuh kok, coba percaya.
Mungkin memang kamu di sini ada kekhawatiran, terutama kalau memang kamu pernah punya pengalaman sebelumnya dikhianati, atau mungkin ada orang ketiga yang membuat hubungan kamu dan si mantan kamu yang dulu berantakan. Mungkin itu membuat pikiran kamu jadi kacau. Cuma untuk si dia ini, coba belajar percaya kepada dia. Kita nggak bisa kontrol ya, di luar sana akan ada gangguan-gangguan apa. Yang bisa kamu usahakan, percaya ke dia. Itu sih. Ya mungkin ini agak struggle ya buat kamu, tapi aku rasa kalau pingin hubungan ini berjalan dengan baik, harus diusahakan sih memang. Dan ya, apakah hubungan ini bisa menjadi sebuah kedamaian? Bisa aja. Cuma di sini harus ada banyak perubahan yang besar dari kamu dan dia juga sih. Kayak harus tegas gitu ya. Kalau dengan kamu ya hanya dengan kamu. Cuma aku paham sih di sini betapa tidak enaknya hubungan yang digantung gitu loh statusnya. Deket tapi nggak pacaran, mesra tapi cuma teman gitu. Ya kamunya harus tegas kalau memang kamu ingin memastikan bagaimana kelanjutan hubungan ini. Dan aku lihat kamu nanti semakin lama akan semakin damai kok, terlepas apakah kamu akan tetap bersama dengan dia ataukah kamu memutuskan untuk mengikhlaskan dia. Tetap akan ada kedamaian yang akan kamu rasa, dan kamu akan mengerti kenapa diberadakan di situasi seperti ini. Gitu. Ya agak berat sih di sini energinya, ada Three of Swords. Patah hati dan kecewa. Jadi memang kalau dianya belum bisa berubah untuk tetap pilih-pilih dan belum bisa tegas mengenai apa arti hadirnya kamu bagi dia sebagai pasangan yang pingin dia niatin serius, ya mungkin kamu harus siap-siap patah hati. Atau mungkin ya di sini aku nggak pingin bilang bahwa ini adalah prediksi buruk ya, tapi mungkin kamu udah tahu kok intuisi kamu bahwa bersiap-siap aja untuk patah hati, bersiap-siap untuk kemungkinan terburuk gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, ada sebagian kecil di sini yang nanti kalian berdua benar-benar bisa menjadi pasangan yang lebih stabil dan terkoneksi lebih dalam ke depannya. Ada sebagian juga yang mungkin harus bisa berpikir ulang mengenai bagaimana koneksi kamu dan dia. Tapi mudah-mudahan kamu yang ini ya, yang bisa berakhir dengan lebih oke gitu ke depannya. Aku mau lihat bagaimana selanjutnya dengan Oracle. Free yourself, bebaskan diri kamu. Ini sudah waktunya kamu mengambil kontrol penuh pada kehidupan kamu. Jadi mungkin di sini kalau memang kamu sudah terlalu lama menunggu dia baik sih kak, cuma nggak jelas hubungan aku, sehingga kamu tuh kayak berharap ke dia gitu loh. Mungkin sekian bulan, sekian tahun berharap dia lagi, sementara dia nggak jelas ngasih status apa kepada kamu, sehingga kamu di sini kalaupun ada orang baru datang di hidup kamu tuh kayak nggak bisa, aku tuh masih ingin setia sama dia, padahal yang kamu setiain ini nggak jelas buat ngasih status dan perjuangannya buat kamu gitu loh. Jadi kalau emang ini situasinya sudah berjalan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, coba pikirkan sekali lagi. Mungkin memang kamu diminta untuk membebaskan diri kamu dan mengikhlaskan dia, tapi bebas ya keputusannya kepada kamu. Retreat di sini sudah waktunya terdisconnect dari dunia, dalam artian kamu diminta buat berpikir ulang yang banyak mengenai hubungan kamu dan dia. Jadi coba pikirkan sekali lagi, karena ya kamu yang paling tahu kok apakah memang kamu dan dia ini bisa mengusahakan sesuatu ataukah gimana. Kemudian aku akan lihat dari perasaan-perasaan antara kamu dan dia. Thank you di sini. Dia berterima kasih kepada kamu akan suatu hal ya, atau mungkin tentang beberapa hal. Dan meskipun mungkin di sini hubungan kamu dan dia masih menggantung, bisa aku bilang bahwa hadirnya kamu itu berarti bagi dia. Terlepas nanti kamu dan dia akan benar-benar menjadi pasangan yang statusnya jelas atau gimana, tapi dia berterima kasih akan hadirnya kamu, akan banyak hal gitu di sini. Entah apa, mungkin di sini kamu yang lebih tahu ya. Aku merasa bersalah, aku menyesal membiarkan kamu pergi. Jadi mungkin di sini kalau kamu dan dia pernah ada momen berpisah, ya, atau mungkin dia di sini adalah mantan kamu yang pernah meninggalkan kamu, ada penyesalan di hatinya dia, mau nggak mau sedikit banyak seperti itu. Aku pernah terluka sebelumnya. Bisa juga ini menjawab kenapa dia masih belum bisa yakin mengenai perasaannya kepada kamu, atau mungkin lebih tepatnya yakin mengenai status hubungannya dengan kamu. Entah di sini dia terluka karena ada orang sebelum kamu, atau terlukanya di sini mungkin dia nggak yakin tentang pernikahan, tentang status yang komitmen gitu loh. Kalau misalnya memang dia datang dari keluarga yang broken misalnya, seperti itu. Twin flame ini bisa menjawab kenapa ada intensitas perasaan dan koneksi yang dalam antara kamu dan dia, tapi juga mungkin di sini secara nggak sadar kalian berdua saling menyakiti.
atau mungkin nggak sadar ya, bukan secara sengaja menyakiti, tapi mungkin secara nggak sadar saling menyakiti gitu di sini. Jadi mungkin ini menjawab ya. Jadi bisa aja sekarang sebagian dari kamu sedang bertemu dengan twin flame-nya untuk beberapa pelajaran. Bisa jadi seperti itu. Ya. Ada lighting di sini. Kontrol kemarahan kamu atau kamu akan menyesal. Jadi di sini kalau memang kamu dan dia adalah pasangan yang sama-sama berantem gitu ya, coba dikendalikan emosi kamu. Dan kalaupun emang ada beberapa hal yang ingin kamu bicarakan sama dia, bicarakan baik-baiklah di sini. Aku rasa kamu dan dia sama-sama udah dewasa. Kalau emang kamu ingin meminta kepastian apapun itu, bicarakan baik-baik berdua aja. Karena takutnya kamu nyesal gitu loh di sini, atau kamu akan menyesal karena ada ini pesan semesta ya buat kamu, ada candle lilin di sini. Kamu akan tahu kok jalannya, kamu akan tahu kok jawabannya. Jadi perkuat lagi intuisi kamu, tanyakan lagi ke diri kamu, refleksikan ke belakang semua yang sudah terjadi antara kamu dan dia, lalu ambillah sebuah keputusan. Ya mungkin kamu masih akan bingung, tapi nanti semesta akan menunjukkan kok kepada kamu fakta-fakta tentang dia yang akan membuat kamu antara semakin yakin atau semakin ingin mengikhlaskan dia. Lalu di sini ada chain, ada rantai ya. Rantai ikatan yang terjadi antara kamu dan dia ini akan berefek pada hidup kamu. Jadi aku rasa kalau memang di sini ada ikatan yang kuat ya, twin flame, atau mungkin karena di sini ada dua kartu the devil yang sama-sama ikatannya tuh kuat rantainya. Jadi semua tergantung pada kamu. Apakah kamu akan membiarkan diri kamu tetap terbelenggu, terikat rantai yang kuat ini, atau kamu akan membebaskan diri kamu dari sesuatu yang mungkin intuisi kamu udah bilang, coba ikhlaskan dia, seperti itu. Tapi sekali lagi semua terserah kepada kamu ya. Pada akhirnya kamu akan mau bagaimana di hubungan ini. Lalu kan lihat dari zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Ada Leo, Aquarius, Libra, Gemini, Capricorn, Aries. Lalu unsur nama kamu atau unsur nama dia, H, L, M, F, I, W, D, X. Ini bisa teman lama atau mantan kamu. V, K, Y, E. Tanggal penting atau angka penting antara kamu dan dia 28, 4, 8, 9, 14, 25, 12, 18, 26, 10. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai apakah kamu dan dia bisa bersama pada akhirnya. Semoga ini bisa memberikan sedikit afirmasi atau mungkin pikiran lebih lah kepada kamu akan bagaimana ke depannya. Dan apapun keputusan kamu, semoga kamu dan dia bisa menjadi hal terbaik yang pernah hadir di kehidupan masing-masing. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini apakah kamu dan dia kira-kira bisa bersama atau tidak ke depannya. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, sehingga energinya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private, detail, dan khusus untuk kamu saja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Oke, akan aku mulai ya. Poin pertama ini untuk melihat dulu bagaimana kondisi hubungan kamu dan dia, energi kamu dan dia. Ada Knight of Wands, ada Seven of Cups. Di sini sudah jelas ada pihak yang tersakiti, dan ini juga membuat kamu jadi merasa harus menunda keputusan, lebih tepatnya. Apakah kedepannya kamu dan dia akan mau bersama atau tidak? Rasa sakit ini bisa aja secara batin, perasaan, atau mungkin bisa juga sakit secara fisik. Jadi mungkin semoga tidak ya, semoga tidak. Mungkin ada sebagian kecil di sini yang harus menghadapi seseorang yang abusive. Bisa jadi, tapi mudah-mudahan enggak ya. Jadi mungkin itu sih menjadi bahan pertimbangan kamu. Kalau aku lihat sih seperti itu. Dan di sini coba pertimbangkan lagi dari segala sakit yang kamu rasakan itu, baik mungkin fisik, batin, perasaan, mental. Pertimbangkan sekali lagi apakah kamu kedepannya mau bersama dengan orang seperti ini ataukah gimana. Terutama kalau misalnya sakit ini kamu rasakan berkali-kali, kayak kamu tuh sudah bilang aku nggak suka ya disakiti kayak gini, atau mungkin aku tersakiti banget loh dengan kondisi seperti ini. Tapi dia mungkin hanya menjanjikan, oke, aku akan berubah, oke, aku akan lebih baik, nggak akan menyakiti kamu lagi. Tapi diulang lagi dengan hal yang sama. Dan karena ini readingnya untuk banyak orang, bisa ada banyak kemungkinan menyakiti kamu tuh dalam cara seperti apa.
mungkin dengan orang ketiga, atau mungkin sengaja bobo dengan orang lain misalnya kayak gitu, atau mungkin dalam intensitas lain, atau mungkin di sini dia bolak-balik judi online, kehilangan uang, minjem uang kamu, atau mungkin malas-malesan, sesuatu yang seperti itulah, atau mungkin hal lain lah ya, yang banyak banget kan kemungkinannya seperti itu. Jadi pikirkan sekali lagi. Di sini harapan kamu besar banget mengenai kisah cinta kamu. Aku lihat kamu adalah orang yang sangat baik, niat kamu baik untuk hubungan cinta kamu, tapi bisa aja di sini emang kamu sedang bertemu dengan orang yang kurang tepat, let's say gitu. Sorry banget, tapi pertimbangkan sekali lagi, terutama kalau emang dari awal kartunya ini kelihatan banget dia menyakiti kamu gitu. Kalau misalnya dibilang dia nggak sengaja kak menyakiti aku, ya mungkin di awal-awal nggak sengaja, tapi ketika itu berulang polanya, dia tahu gitu kalau itu salah, tapi kayak membiarkan, ya udah kamu akan memaafkan aku lagi kok, kayak gitu. Dan ya dengan energi yang bisa kurasakan bahwa kamu adalah orang yang baik. Kamu sebenarnya nggak pengen aneh-aneh di hubungan cinta kamu. Kamu hanya ingin disayang, dimanja, dimengerti, merasa aman. Nah, mungkin sekarang rasa aman itu belum bisa kamu rasakan dari sisinya dia. Dan ya kalau aku lihat di sini sebenarnya The Magician adalah kondisi di mana kamu dan dia ini seperti ada di situasi yang dia bisa sangat menawan. Karena The Magician ini biasanya orang yang memang cerdas, cakep biasanya, flirtingnya jago, atau mungkin ngegombalin kata-kata manisnya tuh jago banget. Mungkin juga berkali-kali minta maaf kepada kamu sehingga kamu yakin bahwa dia berubah. Tapi ya coba pertimbangkan sekali lagi, karena kelihatannya sisi balik dari The Magician ini banyak sekali trik-triknya, sehingga jangan sampai kamu tertipu dengan kata-kata manisnya, janji-janji manisnya. Coba kamu ingat-ingat sekali lagi, atau mungkin kamu lihat secara realita, apakah memang dia sudah bisa memenuhi janji-janjinya yang kelihatan wujud nyatanya, ataukah dia begitu lagi, dan polanya berulang. Seperti itu sih. Jadi coba dipikirkan, apakah kamu nanti ke depannya siap untuk menjalani hubungan jangka panjang sama dia. Bahkan mungkin kalau misalnya kamu dan dia misalnya sampai menikah, ya bayangkan hidup kamu puluhan tahun dengan orang yang punya perilaku atau hobi atau basic karakter seperti ini. Apakah kamu akan bisa kuat bertahan gitu? Dan jangan berpikir bahwa cinta kamu bisa mengubah dia. Somehow yang bisa mengubah diri dia hanya diri dia sendiri. Itu. Jadi coba diingat-ingat lagi ya. Sorry agak keras, tapi mungkin kamu harus agak sedikit dibuka matanya. Ya. Ada kartu The Death di sini. Ini sebenarnya deck tarot yang cukup unik ya. Karena so far sejauh ini hanya dia yang menunjukkan simbol tangisan di kartu The Death. Dan tadi aku nggak tahu kenapa aku mengambil deck tarot yang ini. Jadi mungkin kamu pun mengerti, kamu sudah banyak sekali menangis, kamu banyak sekali terluka, yang mungkin kamu pendam sendirian, yang kamu bahkan nggak mau bercerita ini ke orang-orang yang terdekat, ke sahabat kamu atau ke keluarga kamu, karena mungkin kamu merasa ini sesuatu yang harus aku tanggung gitu. Nah, kalau memang kejadiannya seperti ini, maka yang paling bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Jadi pertanyaannya, sampai kapan kamu ingin menangis dan terus-terusan terluka dengan pola yang sama? Dan kalaupun sekali lagi kamu masih ingin bertahan sama dia, kartu The Death ini sebenarnya kartu yang bercerita mengenai perubahan sebetulnya. Keinginan yang besar untuk berubah. Berubah itu nggak mudah, tapi sangat bisa diusahakan. Dan somehow yang harus berubah mungkin dia, iya sudah pasti, dan mungkin juga pola pikir kamu. Seperti itu. Jadi coba dipikirkan baik-baiklah di sini. Queen of Pentacles. Ini sebenarnya kartu yang bercerita banyak mengenai energi healer, energi kesembuhan, energi penyembuhan. Jadi di sini kalau emang kedepannya apapun keputusan kamu ya mengenai hubungan ini, pikirkan baik-baik sekali lagi. Terutama kalau kamu sudah ada rencana menikah sama dia. Di sini kamu yang paling tahu sudah melalui apa aja bersama dengan dia. Nah sekarang bayangkan kalau suatu saat nanti kamu akan punya anak bareng dia. Apakah kamu bisa yakin bahwa dia bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak kamu, ataukah gimana? Pikirkan itu juga. Karena kartu ini keluar bukan tanpa alasan ya. Jadi pikirkan juga bahwa orang ini nanti kedepannya bisa jadi orang tua, atau ayah atau ibu dari anak kamu. Apakah memang dia siap? Apakah dia bisa? Kalau sekarang kamu tersakiti, anak kamu nanti gimana? Kalau kamu sudah sering menangis, anak kamu nanti gimana? Kayak gitu, pikirkan itu juga sih. Jadi maaf banget ya kalau readingnya nggak seperti yang kamu harapkan, tapi untuk reading kali ini aku bener-bener nggak mau sugar coating. Jadi coba dipikirkan baik-baik. Lalu di sini adalah bagaimana hubungan kamu dan dia ke depannya. Ada Temperance. Satu kartu lagi deh.
ada Six of Swords. Di sini kamu diminta lebih tenang untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau memang kamu melihat ada perubahan yang baik di dia dari kondisi kamu yang sudah tenang, karena kalau kondisi kamu sudah tenang, kamu bisa lebih menilai dia secara netral gitu loh. Jadi kayak, oh iya dia udah baik. Jadi dia emang bener-bener baik, sudah bener-bener berubah karena kamu melihat bukti yang nyata, bukan dari janji dia, aku udah baik kok, aku sudah berubah kok, tapi ya itu hanya janji manisnya dia aja gitu. Jadi nilai dia secara netral seperti itu ya. Jadi lebih rileks dengan banyak ngobrol sama dia. Dan aku lihat di sini ada sebagian dari kamu dan dia yang memang nanti akan berubah, tapi ini pelan-pelan banget. Kalau kamu cukup sabar, ya silakan aja menunggu. Cuma kan kita nggak pernah tahu ya sampai berapa lama dia benar-benar mau mengusahakan perubahan itu. Tapi ya bisa aja di sini berubah. Karena aku nggak mau juga menihilkan bahwa manusia bisa berubah, tapi itu benar-benar harus dari energi dia sendiri. Dan jangan berpikir bahwa oh mungkin nanti kalau aku sudah menikah dia berubah. Nggak bisa. Atau mungkin nanti setelah punya anak bisa aja dia berubah. Atau mungkin nggak lagi berbuat hal-hal yang buruk. Nggak bisa juga gitu loh. Harus dari dianya. Dan apakah kamu akan bisa menggaransikan bahwa dengan punya anak nanti dia berubah? Ya kalau berubah, kalau enggak gimana gitu. Jadi pikirkan baik-baik karena di sini pun ada gambaran anak. Kalau kamu lihat jelas ya di sini ada sosok ayah, ibu, ada anak di sini. Jadi pikirkan sekali lagi dengan lebih tenang, lebih jernih pikiran kamu. Nanti kalau kalian bertiga atau berempat dengan anak kamu satu rumah, apakah ini akan menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang saling support? Ataukah kamu bisa membayangkan kondisi yang justru sebaliknya? Kayak gitu. Ya, pikirkan baik-baik. Ada Seven of Swords. Ini sebenarnya kartu yang bercerita mengenai red flag atau mungkin kenekatan. Kamu bisa aja di sini kedepannya menikah sama dia atau mungkin jadian sama dia, tapi juga dia manis banget sih kalau aku lihat di sini, memang janjinya manis banget. Mungkin juga sikap dia manis banget, kontra banget dengan ketika nanti ada momen dimana dia menyakiti kamu, dia minta maaf, ngasih kamu hal-hal manis, ngasih kamu hadiah, ngasih kamu bunga barangkali. Tapi ya ada pedang di situ, ada ketajaman yang bisa sangat menyakiti gitu loh. Jadi ya boleh aja kalau dia emang manis, mudah-mudahan manisnya emang manis seperti donat ya. Bukan donat tapi di dalamnya ada pedangnya gitu. Mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan. Pikirkan baik-baiklah intinya di sini, karena khawatirnya kalau memang kondisinya seperti ini dan dia nggak mau berubah, kamu akan capek sendiri untuk handle segala situasi. Harus selalu kamu yang berusaha gitu loh. Jadi seperti hewan ini, apapun itu yang sedang menaiki bola dan membawa bola lain untuk keseimbangan. Jadi mungkin kamu yang akan paling capek mengusahakan, capek berkorban, capek ini dan itu, untuk memperlihatkan ke dunia bahwa kalian baik-baik aja, padahal sebetulnya tidak. Jadi pikirkan baik-baik lah ya, kayak gitu. Ini juga kartu yang meminta kamu untuk lebih dewasa berpikir. Sebenarnya hati kamu sudah bisa menunjukkan jawabannya apa. Cuma mungkin kamu di sini butuh afirmasi lebih. Bertahan ataukah ikhlaskan. Cuma di sini aku sebagai orang luar hanya membacakan energi. Aku juga nggak ada dan nggak boleh memang aku udah kamu putus aja atau mungkin udah kamu bertahan aja. Pada akhirnya keputusan mutlak di tangan kamu. Ya, tapi di sini sebelum kamu mengambil keputusan yang sangat penting dan krusial untuk hidup kamu itu, pikirkan baik-baik di sini. Secara dewasa, lihat ke depannya kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Banyak belajar, banyak ambil pengalaman dari orang-orang lain yang mungkin kondisinya sama seperti kamu, seperti apa yang bisa kamu usahakan, begitu sih. Jadi kalau kamu nanya, jadi gimana kak, bisakah bersama? Pada akhirnya bisa, tapi khawatirnya kamu akan capek kalau dianya nggak ada perubahan. Kecuali kalau dianya ada perubahan yang memang kelihatan signifikan dan kelihatan banget di mata dan itu stabil ya, sampai sekian bulan ke depan, sampai sekian tahun ke depan, bisa jadi ini hubungan yang bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau misalnya enggak, dia cuma janji doang, ya pikirkan sekali lagi ya. Lalu aku pengen lihat dari oracle ini, very soon kamu akan bisa mengambil keputusan yang jelas apa yang kamu mau, dan itu akan datang kepada kamu dalam perjalanan. Jadi kamu akan dapat kok jawabannya. Dan memang kelihatannya di sini orang lain melihat kalian berdua tuh pasangan yang romantis, yang bikin iri, tapi sebenarnya kamu yang paling tahu apa yang terjadi di dalam hubungan kamu dan dia. Jadi ya, pikirkan aja, apakah kamu ingin selalu menunjukkan ke dunia bahwa
kalian berdua baik-baik aja padahal enggak, ataukah kamu ingin bener-bener hubungan yang bahagia, di luar kelihatannya di luar bahagia dan di dalam pun bahagia gitu loh. Jadi semua keputusan di tangan kamu, ada attraction. Emang sih di sini sebetulnya mungkin dia ini memenuhi ekspektasi kamu mengenai pasangan, ya. Atau mungkin dia juga sangat tertarik sama kamu. Jadi kalau misalnya memang ada perubahan, nikmatin aja sih. Tapi kalau misalnya pun tidak, ya mungkin kamu harus bisa melihat taman yang lain, bunga mawar yang lain. Karena memang sih, kalau misalnya kamu mengibaratkan dia seperti mawar, dia ada keindahannya lengkap dengan durinya. Nah, kamu siap nggak lebih banyak aroma wangi dan kecantikan yang kamu rasakan atau duri yang kamu rasakan ketika kamu berdarah tersakiti dari dia? Pertimbangkan aja ya, mana yang lebih membuat kamu nyaman. Beberapa perasaan mengenai kamu dan dia di sini. Kamu adalah rumah bagiku. Mungkin bagi dia kamu adalah rumahnya, tapi pertanyaannya buat kamu ya, apakah dia adalah rumah kamu? Rumah yang nyaman untuk kamu pulang, rumah yang nyaman untuk kamu merasa aman, rumah yang nyaman untuk kamu menjadi diri kamu, rumah yang aman untuk membangun harapan-harapan kamu, rumah yang aman untuk anak kamu kalau misalnya kamu dan dia menikah. Tanyakan itu ke diri kamu gitu ya. Yang bisa menjawab cuma kamu. Aku cuma membacakan energi aja. Aku cinta kamu. Ya, aku nggak bisa menutup mata bahwa memang ada cinta di sini. Jadi kalaupun ada hal-hal buruk terjadi, masih ada cinta. Cuma cinta aja nggak cukup ya untuk membangun sebuah fondasi, karena harus ada kesepakatan, kompromi, perubahan, mau saling berjuang, saling mengontrol emosi untuk nggak saling menyakiti secara sengaja. Jadi ya sekali lagi pertimbangkan. Aku ingin ini semua menjadi baik ketika aku kembali kepada kamu. Jadi mungkin ini sebagian ada energi mantan ya. Ya, kalau memang ini mantan, coba kamu lihat perubahan di dia. Apakah dia sudah ada banyak perubahan yang kelihatan ataukah tidak? Karena di sini sepertinya dia ingin memang membuat sebuah perubahan sih. Mudah-mudahan emang iya ya. Ya, kamu nilai sendirilah. Kamu yang paling kenal sama dia. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Iya sih, ada koneksi yang cukup dalam antara kamu dan dia sehingga sering kepikiran terus. Atau mungkin ini adalah energinya kamu. Kamu yang bisa menjawab. Lalu energi lain, ini pesan semesta buat hubungan kamu dan dia, ada bulan di sini. Perubahan di hidup kamu. Jadi semua keputusan kamu tentang dia akan mengubah banyak faktor di hidup kamu sekarang dan terutama nanti. Gitu. Makanya di sini kenapa keluar kartu peran ibu ya. Atau mungkin sekarang kamu adalah seorang ibu. Ya, coba dipikirkan sekali lagi. Pasangan seperti apa yang kamu harapkan untuk membersamai kamu dan anak-anak kamu. Tapi ya namanya perubahan itu harus terjadi ya. Gak bisa begitu-begitu aja. Baik di sisi kamu ataupun sisinya dia. Ada wind chimes. Ada damai dan harmoni. Nah, tanyakan ke diri kamu, apakah di hubungan cinta ini kamu merasakan lebih banyak damai dan harmoninya, atau lebih banyak terlukanya? Sekali lagi yang bisa menjawab ini hanya kamu ya. Tapi mudah-mudahan sih kalau memang dia ada perubahan, semoga memang perubahan itu membuat banyak kedamaian dan harmoni untuk kamu dan dia. Ada anggur, sudah waktunya kamu pergi keluar dan bersenang-senang. Jadi kalau misalnya pasangan kamu ini adalah tipe yang sangat posesif, sehingga kamu mungkin agak susah untuk bertemu dengan teman-teman kamu, untuk having fun, sekedar nongkrong atau ngobrol di kafe, sekedar nonton film sama teman-teman kamu, menjauhkan kamu dari mereka, itu red flag. Karena seharusnya dalam sebuah hubungan cinta, dia akan bisa ngasih percaya dan kesempatan kepada kamu untuk kamu juga menjaga komunitas atau menjaga relasi kamu dengan orang-orang yang emang kamu sayang gitu loh. Bukan malah menjauhkan kamu dan hanya menjadikan dia satu-satunya orang yang bisa kamu harapkan gitu loh. Karena takutnya kalau memang itu kejadian, itu biasanya pola KDRT. Dari banyak penelitian yang aku baca, itu pola KDRT dan itu akan terus terjadi bahkan sampai pernikahan. Tapi mudah-mudahan aja enggak. Tapi kalau kamu sudah mulai bisa merasakan energi itu, maka tolong selamatkan diri kamu secepatnya. Ya. Nah, dan aku mau lihat dari zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa. Ada Pisces, Aquarius, Scorpio, Leo, Libra, Taurus. Kemudian ini adalah unsur nama kamu atau unsur nama dia. Z, A, S, O, H, D, K, M,
J, R, L, E. Lalu tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 30, 17, 7, 23, 5, 28, 6, 20, 22, 15. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai apakah kamu dan dia bisa bersama pada akhirnya. Semua jawabannya terserah kepada kamu. Aku di sini hanya membacakan energi, tapi semoga kamu bisa punya pertimbangan yang lebih setelah reading ini mengenai bagaimana kamu dan dia ke depannya. Semoga hal baik datang kepada kamu dan semoga memang kamu bisa membuat sebuah keputusan yang paling bijak untuk kamu dan masa depan kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan di sini bagaimana hubungan kamu dan dia. Apakah bisa bersama pada akhirnya ataukah bagaimana? Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya bisa aja resonate di kamu, bisa juga enggak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private, detail dan khusus untuk kamu aja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan akan aku mulai aja ya. Untuk poin pertama tentang kondisi hubungan kamu dan dia di sini ya. Ada Four of Pentacles, ada di Emperor. Mungkin hal yang paling kamu khawatirkan mengenai karakter atau kepribadian dia adalah pertama, ini bisa aja sesuai dengan gambaran di kartunya. Bisa aja di sini dia itu mau kondo ya, atau mungkin juga kayak morotin uang kamu, kayak nggak pernah modal gitu. Selalu kamu yang bayarin, atau mungkin ngutang sama kamu dan dia kamu lihat nggak ada usahanya buat lebih mandiri, seperti itulah. Atau mungkin juga dalam hal-hal lainnya, misalnya aja kartu Four of Pentacles biasanya bercerita mengenai posesif. Jadi dia posesif sama kamu, kayak kamu nggak boleh bergaul sama dia, nggak boleh ketemu teman-teman kamu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus laporan dan sebagainya. Dan itu mungkin agak mengganggu kamu, terutama kalau emang kamu di sini punya relasi yang banyak, entah itu memang kamu suka berteman dengan banyak orang atau memang kebutuhan pekerjaan kamu misalnya, hal-hal seperti itu. Atau mungkin ada perbedaan yang cukup besar antara kamu dan dia. Kamu mungkin sangat-sangat bisa mengelola keuangan dengan baik, sementara mungkin dia banyak judi online atau mungkin mengambil pinjaman online yang nggak jelas gimana cara bayarnya, seperti itu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang agak mengkhawatirkan kamu. Bisa juga di sini beda agama dan sebagainya. Cuma di sini dengan segala kekurangan yang dia miliki, entah kenapa kamu tuh merasa ada poin lain kok yang bisa aku pertahankan gitu loh tentang dia, atau mungkin ada poin lain kok tentang dia yang aku bisa percaya gitu. Memang sih kalau aku lihat di sini dia sangat menawan dan sangat bisa kamu banggakan, tapi mungkin hanya kamu yang tahu ya sisi lainnya dia ini tuh apa. Karena di sini kan readingnya buat banyak orang, jadi kemungkinan poin pertama ini atau masalah yang kamu hadapi ini bisa aja berbagai macam. Tapi mungkin energi kencengnya itu antara emang dianya di sini pelit atau mungkin yang seperti itulah, terutama mengenai keuangan gitu. Atau mungkin di sini harapan kamu adalah laki-laki atau mungkin pasangan yang lebih bertanggung jawab, disiplin, pekerja keras, memberi rasa aman buat kamu untuk saat ini, masa depan dan sebagainya. Jadi pertimbangkan aja. Kalau memang ada poin-poin yang negatif tentang dia, pertanyakan ke diri kamu, apakah kamu bisa bertahan dengan kondisi itu. Kalau sekarang mungkin bisa, tapi nanti kalau sampai puluhan tahun ke depan, sekiranya bisa nggak gitu. Terutama kalau dia nggak ada intensitas buat berubah ya. Ya memang sih di sini antara kamu dan dia tuh mungkin kamu sudah cukup lama deket sama dia, atau mungkin kamu sudah cukup lama terhubung dengan dia koneksinya, sehingga mungkin kamu ngerasa walaupun kamu sudah diperlihatkan oleh semesta mengenai kebiasaan buruk dia, atau mungkin ada hal-hal yang cukup sulit dipersatukan antara kamu dan dia, kamu itu ngerasa kayak terlanjur sayang, terlanjur cinta, terlanjur sudah menjalani sejauh ini, sehingga kayak ya sudahlah gitu. Tapi mungkin di sini intuisi kamu sudah mulai menggedor-gedor pintu hati kamu untuk waspada, udah ikhlasin aja. Kamu terluka kan kayak gitu. Jadi pertanyaannya di sini, apakah memang ini hubungan cinta yang benar-benar tulus, benar-benar bisa saling berjuang bareng, ataukah kamu memang lagi mabuk cinta sama dia sehingga nggak bisa berpikir jernih? Mungkin kalaupun ada orang sekitar kamu yang tahu mengenai kondisi ini dan ngasih saran buat kamu, itu semua mental, segala nasihat mereka seperti itu. Jadi coba refleksikan dan ingat-ingat lagi. Tapi emang di sini aku lihat kamu cinta banget sih sama dia.
kamu sayang banget sama dia, dan somehow aku lihat juga dia sayang banget sama kamu. Cuma ya antara sayang dan bisa jadi orang yang lebih baik atau mungkin menghilangkan hobi-hobi negatif itu lain cerita ya. Tuh. Dan seperti yang sudah aku bilang di file kedua, bahwa jangan berharap cintanya kamu bisa mengubah dia. Secinta-cintanya kamu ke dia, kalau dia nggak ada intensitas buat berubah, ya sia-sia aja gitu. Jadi lihat perubahan dari dia. Dan ya bener-bener lagi mabok cinta ya di sini. Temperance. Mungkin kamu juga di sini mulai berpikir, kalau mungkin sebelumnya kayak ngerasa, tapi aku sayang sama dia, dia juga sayang sama aku, dia manjain aku dan sebagainya. Cuma sekarang kelihatannya banyak dari kamu yang mulai berpikir, mulai menimbang-nimbang. Terlanjur cinta, terlanjur sayang, tapi kok dia nggak ada perubahan, tapi kok dia gini-gini aja, makin gak nyaman. Kamu mungkin hadir buat dia, dia hadir buat kamu, tapi mungkin kayak ada sedikit jarak gitu loh. Jarak yang bukan secara fisik ya, tapi jarak kayak males, atau mungkin bukan males ya, kayak ini gimana sih kita ke depan maunya gimana sih, kayak gitu. Aku nunggu loh perubahan dari kamu, tapi kenapa kamu kok tidak ada perubahan sama sekali, kayak gitu-gitu. Itu yang bisa aku lihat di sini. Makanya mungkin kamu merasa harus menenangkan diri kamu dengan cara-cara lain, kayak sedikit menutup mata bahwa dia belum ada perubahan yang seperti apa yang kamu harapkan gitu loh. Tutup mata aja deh, kayak gitu sih yang bisa aku lihat di sini. Kalau kamu sudah bekerja dan masalah ini adalah tentang uang atau pelit, atau mungkin dianya di bawah kamu levelnya, mungkin ini membuat kamu semakin berjarak gitu sih kalau aku lihat ya. Ada Five of Cups, ini kartu yang bercerita mengenai kekecewaan. Mungkin kamu memang di sini ada rasa kecewa, atau mungkin semakin kamu berpikir mengenai hubungan ini, walaupun kamu sangat-sangat cinta, tapi kamu melihat masa depan kamu dengan dia tuh suram gitu loh. Makanya mungkin kamu datang ke video ini untuk melihat bisa nggak ya bersama, atau mungkin lebih baik ke depannya. Tapi sebenarnya intuisi kamu sudah bisa memberi jawaban. Ada yang suram gitu, kalau misalnya tidak ada kemauan dari salah satu pihak untuk berubah. Dan di sini nih kayak pertama mungkin soju, karena ini kartunya dari Korea ya, soju satu sloki gitu, lama-lama sebotol, lama-lama jadi berapa botol nih, 3 botol. Jadi ya kalau kamu tahu bahwa hubungan ini semakin lama semakin suram, pikirkan aja, karena kamu yang paling tahu gimana kondisinya ya. Lalu apakah kedepannya bisa bersama? Di sini ada Wheel of Fortune. Aku lihat ada perubahan kok di sini, tapi pelan banget. Wheel of Fortune ya, jadi perubahan yang pelan bisa terjadi. Cuma di sini harus ada perubahan. Perubahan berarti ada aksi, nggak cuma sekedar janji. Jadi coba kamu lihatlah, terutama kalau kamu sudah banyak meminta ke dia, ayo dong berubah, jangan gini terus, aku udah capek dan sebagainya. Nah dia gimana? Apakah perubahan itu hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ataukah dia akan memberikan perubahan yang konstan, yang stabil gitu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, makin baik. Kalau bisa konsisten, maka mungkin kamu bisa percaya sama dia bahwa dia bisa berubah, dan memang itu bagian dari bentuk cintanya kepada kamu, perjuangannya dia untuk membuat hubungan ini lebih baik ke depannya ya. Dan memang harus ada keseimbangan di sini. Jangan sampai kamu ngerasa, aku sudah berjuang buat hubungan ini, sudah berkorban banyak, sudah ngasih ini, ngasih itu, tapi kenapa dia kok enggak? Nah, kalau keseimbangan itu bisa kamu rasakan, maka jawabannya bisa jadi di sini ada potensi yang bagus bahwa kamu dan dia bisa bersama dan semakin kompak ke depan. Ada potensinya, mungkin nggak untuk semua orang yang memilih kartu ketiga, tapi bisa aja di kamu seperti itu ya. Tapi kenapa ada kartu The Tower? Cuma ya di sini sekali lagi yang namanya perubahan kadang nggak bisa konsisten. Yang namanya perubahan kadang mungkin hanya di awal-awal aja, tapi nanti lama-lama balik lagi ke habitat awal, atau mungkin ke habit kebiasaan lama gitu ya. Maka coba dipertanyakan lagi ke diri kamu, mau terus-terusan dengan pola yang sama ataukah gimana? Karena di sini tuh kayak kejadian yang mungkin kamu sudah bisa membayangkan ya, yang akhirnya benar-benar kejadian gitu sih. Cuma mungkin ini buat sebagian kecil yang memilih kartu ketiga, jadi siap-siap aja, karena mungkin sekali lagi nggak semua orang bisa dan mau berubah. Jadi kamu yang harus bisa bijak dan adil menentukan kedepannya akan bagaimana hubungan kamu dan dia, seperti itu. Cukup menantang sih, ini antara 50-50, bisa sangat baik kedepannya atau mungkin malah, nah kan kejadiannya dia balik lagi nih ke pola awal. Four of Pentacles ini sama. Jadi mungkin dia balik ke mode pelit,
nggak mau berusaha, malas-malesan, nggak mau kerja, atau mungkin juga di sini sangat posesif, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus selalu laporan, atau mungkin juga ada perbedaan yang dia nggak mau mengusahakan untuk berkorban atau berjuang kayak gitu. Jadi kelihatannya The Tower yang di sini balik ke sistem awal, yang mana kamu nggak nyaman dengan sistem atau pola tersebut. Jadi kalau emang ada kejadian seperti itu, ya tanyakan lagi ke diri kamu, enaknya bagaimana. The Hierophant ini kartu yang bercerita mengenai kebijaksanaan. Kamu harus lebih bijak menentukan sikap, lebih bijak menentukan jawaban ke depannya, apakah tetap mau bertahan ataukah gimana. Jadi kalau kamu nanya, jadi gimana nih kak, bisa nggak kita bersama pada akhirnya? Bisa aja, tapi kamu juga harus siap dengan segala konsekuensinya. Terutama kalau kamu di sini intuisinya sudah mulai merasa kayaknya dia nggak akan bisa berubah deh, gitu. Ya, dan mungkin di sini karena The Hierophant ini adalah kartu yang bercerita banyak mengenai spiritualitas, aku rasa Tuhan punya jawaban buat kamu. Jadi perbanyak berdoa, perbanyak ibadah, minta Tuhan ngasih clue, tanda untuk menunjukkan karakter dia yang sebenarnya. Tapi harus siap-siap juga kalau memang nanti hal yang terungkap itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan akan membuat kamu semakin yakin untuk membuat sebuah keputusan, lanjut ataukah ikhlasin gitu di sini. Atau bisa juga minta bantuan ke orang yang sudah punya pengalaman sebelumnya, misalnya kayak gitu. Dan di sini mungkin sebagian dari kamu ada yang memang sudah ada intensitas atau harapan untuk menikah, dan itu energinya kencang. Kalau memang demikian, maka semakin pertimbangkan mengenai hubungan kamu dan dia. Terutama kalau kamu tahu kamu semakin lama semakin merasa ada kesuraman di hubungan ini gitu. Lalu hal lain mengenai hubungan kamu dan dia, let your friends help you. Minta bantuan. Ini mengkonfirmasi kata-kataku beberapa detik yang lalu. Minta bantuan dan terimalah support dari orang lain. Ini bisa teman-teman kamu, friends, atau mungkin keluarga kamu. Minta pendapat ke mereka, ke orang-orang yang sudah menikah misalnya, yang bisa kamu percaya untuk saling sharing gitu di sini mengenai kondisi kamu dan pasangan kamu, atau mungkin calon pasangan kamu lebih tepatnya, atau mantan kamu kayak gitu yang pengen balik lagi sama kamu. Jadi jangan sampai kamu di sini merasa harus mabok dan gila sendirian sih. Karena mungkin kamu butuh sudut pandang dari orang lain yang lebih bisa fresh gitu, karena di luar hubungan ini. Ada faktor mengenai religius. Bisa aja memang di sini kamu dan dia beda keyakinan, beda agama ya. Yang mana memang kalau sudah begini sih agak menantang untuk bisa bareng. Tapi memang ada kok pasangan-pasangan yang bisa berkorban gitu ya untuk jalannya hubungan ini. Cuma untuk kasus kamu dan dia, coba pikirkan baik-baik ya. Dan aku rasa apapun keputusan kamu ke depannya tentang dia, ini akan berefek banget ke sisi spiritualitas kamu, kepada keyakinan kamu akan Tuhan, bagaimana kamu akan berpasrah, yakin pada takdir Tuhan, jalan takdirnya kamu, seperti itu sih. Jadi dia hadir nggak untuk kesia-siaan, terlepas dia nanti akan menjadi pasangan kamu atau tidak, tapi kamu akan terbangun di sini, di sisi spiritualnya kamu. Lalu pesan semesta, bukan, ini dulu deh, perasaan-perasaan dia tentang kamu, atau mungkin perasaan-perasaan kamu tentang dia. I desire you, aku sangat desire itu mengharapkan, memuja kamu gitu di sini. Ya bisa jadi memang dia di sini cinta, memang aku lihat ada energi cinta kok. Jadi dia di sini nggak secara sengaja menyakiti kamu sih, cinta, cuma memang ada beberapa hal yang dia harus mengusahakan tentang dirinya. Terutama kalau memang dianya sendiri menyadari bahwa ada beberapa karakter, sikap, hobi yang dia harus berubah, terutama kalau memang usia dia di sini sudah cukup dewasa ya. Gitu sih. Terima kasih untuk selalu ada untukku ketika aku membutuhkan kamu, terutama di saat dia lagi terluka gitu. Ya kamu hadir sih buat dia, dan bisa juga di sini dia hadir buat kamu. Tapi ya pertanyaannya, apakah memang ini sudah cukup atau memang kamu di sini benar-benar butuh dia untuk perubahan tersebut ya. Kamu menenangkan jiwa sisi liarku, atau mungkin jiwa bis ini makhluk yang liar gitu loh. Jadi kamu bisa menenangkan sisi liarnya dia. Tapi ya sekali lagi di sini mungkin ada sebagian yang berhasil untuk membuat dia benar-benar berubah, dan kamu bisa melihat wujud nyatanya. Tapi mungkin ada sebagian di sini yang ya
dia kembali ke mode awal. Aku perlu waktu untuk menyembuhkan diriku. Jadi di sini memang kelihatannya kamu sedang terhubung, terkoneksi dengan seseorang yang belum selesai dengan dirinya, yang belum selesai dengan traumanya, belum selesai dengan masa lalunya. Entah karena dia terlalu dimanja orang tuanya, atau mungkin orang tuanya nggak peduli sama dia, atau mungkin karena orang tuanya broken gitu ya, sehingga mungkin ini mengakibatkan kenapa dia punya kebiasaan seperti ini. Terlepas bahwa mungkin ada sebagian yang ini basic lahirnya dia, tapi ya tergantung kamu. Karena yang paling bisa tahu kapan dia sembuh dan mengusahakan untuk sembuh adalah diri dia. Mungkin kamu di sini adalah orang yang bisa mengasih support, tapi pada akhirnya tergantung dia. Dia mau sembuh nggak, kayak gitu. Termasuk kalau dia punya kecanduan-kecanduan alkohol, kecanduan-kecanduan game, judi, pinjam duit dan sebagainya, pertimbangkan itu ya. Pesan semesta nih sekarang. Ada mata. Kamu punya kemampuan yang mungkin kamu sadari atau tidak, tapi intuisi kamu kuat. Maka di sini percaya dengan intuisi kamu. Kalau memang kamu sudah bisa melihat kesuraman atau feeling kamu kayaknya dia nggak bakal berubah deh, kayaknya feelingku makin nggak enak deh dengan dia, maka dengarkan intuisi kamu. Nggak ada salahnya. Ini Tuhan memberkahi kamu dengan bakat alami nih, intuisi kamu cukup kuat di sini. Ada Ken. Perhatikan kesehatan kamu. Nah, bisa aja dengan segala keruwetan dan pikiran kamu yang banyak mengenai hubungan ini, kamu jadi kena mental, atau mungkin batin kamu jadi berantakan, secara mental kamu juga jadi banyak kecemasan, banyak stres, atau bahkan mungkin juga ngerasa feeling blue selama berminggu-minggu gitu ya. Atau mungkin ini berdampak juga di kesehatan fisik kamu, maka coba perhatikan. Kalau emang kamu merasa mulai ada perubahan-perubahan yang nggak nyaman banget di diri kamu, karena pikiran kamu banyak mengenai dia, mengenai hubungan kamu dan dia gitu. Ada all di sini, nasihat yang baik dari orang yang bijaksana. Jadi di sini ada banyak kartu yang meminta kamu untuk ayo minta bantuan. Kalau memang kamu di sini belum bisa memutuskan atau meyakinkan diri kamu ke depannya mau gimana. Entah ini orang yang bijak itu bisa aja pemuka agama kamu, atau mungkin orang tua kamu, orang yang sudah menikah bertahun-tahun, yang mana mungkin lebih tahu bagaimana kamu, atau mungkin ngasih nasihat, ngasih saran kepada kamu. Terlepas kamu akan menerima saran itu atau tidak, semua tergantung gimana kamu. Karena aku rasa orang yang bijak akan juga ngasih saran yang juga bijak tanpa ngejudge ke kamu, kayak gitu. Dan sekarang aku mau lihat dari zodiak kamu atau zodiak dia ya. Ini Sun, Moon, Rising bisa. Ada Taurus, Cancer, Sagittarius, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada yang ketinggalan, ada Virgo. Lalu di sini ada unsur nama kamu atau unsur namanya dia ya. Ada B, K, A, X, ini bisa mantan atau teman lama. P, V, R, C, N, W, I, F. Lalu tanggal atau angka penting antara kamu dan dia. 3, 2, 24, 10, 11, 6, 16, 4, 12, 30. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai apakah kamu dan dia bisa bersama pada akhirnya. Semua jawabannya terserah kepada kamu. Aku di sini hanya membacakan energi, tapi semoga kamu bisa punya pertimbangan yang lebih setelah reading ini mengenai bagaimana kamu dan dia ke depannya. Semoga hal baik datang kepada kamu dan semoga memang kamu bisa membuat sebuah keputusan yang paling bijak untuk kamu dan masa depan kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.